Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auranya Syahria dari kelas PAIA dengan NIM 2301011110153. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan tema arah dan tujuan serta prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Yang melatar belakangi dari materi ini yaitu pendidikan Islam merupakan sarana utama bagi umat manusia untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di muka bumi, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Tanpa adanya proses pendidikan Islam, akan sangat sulit bagi setiap umat manusia dapat melaksanakan tugas pokoknya tersebut. Pentingnya pendidikan Islam itu bagi manusia, khususnya umat Islam, dikarenakan cakupan dan jangkauan pendidikan Islam sangat universal dan lengkap. Pendidikan Islam bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun ukhrawi. Ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu apa arah pendidikan agama Islam, apa tujuan pendidikan agama Islam, dan apa prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Materi yang pertama, arah pendidikan agama Islam. Arah pendidikan agama Islam mencakup pemahaman yang dalam tentang tujuan akhir pendidikan Islam, prinsip-prinsip yang harus dipegang, metode pengajaran yang digunakan, serta pedoman-pedoman moral dan etika yang diterapkan dalam proses pendidikan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya hubungan manusia dengan Allah itu hubungan vertikal atau garis tegak lurus antara makhluk dengan Khaliknya. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan Allah menempati prioritas pertama dalam pendidikan agama Islam, karena ini merupakan sentral dan dasar utama ajaran Islam. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, hubungan horizontal atau garis mendatar antara manusia dengan manusia lainnya dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menempati prioritas kedua dalam ajaran Islam, sesuai dengan kodratnya, bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang butuh bantuan terhadap orang lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan memanfaatkan alam yang telah dianugerahkan Allah untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan Allah. Materi kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi berpendapat bahwa yang pertama, tujuan pendidikan adalah akhlak. Pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Tujuan yang kedua yaitu memperhatikan agama dan sekaligus sesungguhnya ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Pendapat yang kedua dari Ilyasir ada 5 prinsip, yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu eh, prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip integrasi. Keseimbangan yang proporsional antara muatan ruhaniah dan jasmaniah, antara ilmu umum dan ilmu agama, antara teori dan praktik, dan antara nilai yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak.
Yang ketiga ada prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah Esa. Oleh karena itu, setiap individu, bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama, yaitu Allah. Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat terbebas dari belenggu, kebodohan, kejemudan, dan kemiskinan, dan nafsu hayawaniyahnya sendiri. Yang keempat ada prinsip kontinuitas dan istiqomah. Dari prinsip ini ialah dikenal konsep pendidikan seumur hidup. Sebab pendidikan tak mengenal batasan waktu akhir selama hidupnya. Yang terakhir ada prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Jika ruh tauhid telah terkristalisasi dalam tingkah laku, moral, dan akhlak seseorang, dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang kemaslahatan. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam yang sesuai dengan komponen-komponennya. Meliputi ada 7 poin. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan, maka arah dari pendidikan itu akan jelas. Arahnya jelas. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum ini merupakan salah satu komponen rasional pendidikan. Yang ketiga ada metode. Metode mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, yang keempat ada pendidik. Pendidik ini salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Adalah pendidik. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli seperti guru, pengajar, pendidik, dan orang tua. Di sini kita membahas tentang perbedaan istilah tersebut yang kita bahas tentang bagaimana pendidik yang ideal. Yang kelima ada anak didik atau peserta didik. Peserta didik ini seorang yang kita ajar oleh seorang pendidik. Yang keenam ada integrasi murid dan interaksi murid dan guru. Pendidikan Islam hubungan antara murid dan guru ditekankan pada bimbingan, bukan pengajaran yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan. Dalam hal ini, guru bukanlah hanya segala. Dalam hal ini, guru bukanlah segalanya. Di sini dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari hubungan antara guru dan murid. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya dalam materi ini yaitu arah pendidikan Islam mencangkup pemahaman yang mendalam tentang tujuan akhir pendidikan Islam, prinsip-prinsip yang harus dipegang, metode pengajaran yang digunakan, serta pedoman-pedoman moral dan etika yang diterapkan dalam proses pendidikan, seperti hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Prinsip-prinsip dalam pendidikan yakni ada tujuan, kurikulum, metode, pendidik, anak didik, interaksi murid dan guru, dan evaluasi. Ingat kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.